Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, Rasulina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Dr. Fakhruddin Zaid MSI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pagi ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga ibu bapak, keluarga kita semua yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Kita bersyukur karena tanggal 3 Mei 2025, keluarga kita, jemaah kita, Ibu Suryani binti Abdullah, Ibu Emi Qasim binti Qasim, Ibu Nur Hayati binti Sungkon Hayati. Kita doakan ketiga keluarga kita ini, keluarga kita, jamaah kita, diberikan keselamatan. Selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, selamat kembali ke tanah air, membawa haji yang mabrur. Menghantarkan doa itu, juga kita juga mohon pada Allah supaya jemaah yang belum haji pergi haji. Yang sudah haji pergi lagi. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik. Wa akhrij alayna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wanshur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Minhajul Muslim min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Minhajul Muslim. Ishfi'na ya syafi, ishfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa bil khusus jamaah Minhajul Muslim wa bil khususil khusus Ibu Suryani binti Abdullah, Ibu Emi Qasim binti Qasim, Ibu Nur Hayati binti Sungkono, hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyahum
hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna wa iyyahu minadh dhulumati ilan nur warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah salimin ghanimin farihin mabrurin mustabshirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dapat kembali hadir bermuajahah di Minhajul Muslim yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah dengan sungguh-sungguh hadir di Minhajul Muslim pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat. Amin ya Allah. Umurnya panjang. Amin ya Allah. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin ya Allah. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin ya Allah. Usahanya maju. Amin ya Allah. Anaknya soleh. Amin ya Allah. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Amin ya Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Halaman 69. 69 baris 2 dari bawah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma zakarnahu minal awradi wal azkari istisqalan lidzalika fa'lam anna syaitana al-la'ina qad dassa fi qalbika ad-da'a ad-dafina wa huwa hubbul mali wal jahi fa iyyaka an tagtarra bihi fatakunu dhahkatan lahu fayuhlikuka wa yuskharu minka fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadati fakanat la tastaskiluha kaslan anha lakin jaharat rogbatuka fi tahsilil ilmi an-nafi'i walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wa daral akhirata fadzalika afdalu min nawafili al-ibadati mahma sahhatin niyyatu walakinna sya'na fi sihhatin niyyati fa in lam tasihha fa huwa ma'dinun gururi al-juhali wa mazillatu aqdamir rijali al-halatu saniyatu an la taqdira ala tahsili al-ilmin nafi'i fid dini walakin tastagilu biwazaifi al-ibadati minaz zikri
والتسبيح والقراءة والصلاة فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين وتكون أيضا بذلك من الفائزين. الحالة الثالثة. Ibu dan Bapak sekalian, apa maknanya? Seperti apa maksudnya? Bagaimana hakikat sesungguhnya? Apa yang barusan kita baca? Kalau kita sederhanakan, orang hidup itu ada tujuannya. Ini dia. Kita di sini. Kita hidup bukan percuma. Ada tujuan yang mau dicapai. Tujuannya, ini dia, sini. Perjumpaan dengan Allah. Jadi kita hidup ini ada tujuannya, ada goalnya, ada sasaran yang mau kita capai. Apa itu? Liqa'ullah, bertemu Allah. Mana dasarnya bertemu Allah? Surat Kahfi. 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, katanya, hendaklah dia memperbanyak amal soleh dan jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Nah, berdasarkan ayat itu, untuk bisa sampai ke sini, orang mesti memperkaya dirinya. Satu, dengan al-amalus soleh. Amal soleh. Banyakin amal soleh. Yang kedua, tidak syirik. Tidak syirik. Ya. Jadi, untuk bisa sampai ke sini, orang mesti mempersiapkan dengan amal soleh dan tidak syirik. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau ini kita siapkan, maka kita akan bisa sampai ke sini. Tetapi jalan menuju ke sini tidak mudah. Untuk bisa melaksanakan ini, untuk bisa menjauhkan dari perbuatan syirik, ada kendalanya. Nah, ada kendalanya. Ada constraint. Kendala yang bersifat internal. Dari dalam diri sendiri. Dari diri kita sendiri, dari badan sendiri. Apa itu an-nafs? Nafsu. Hawa nafsu kalau. Ini ada di dalam diri kita. Males, segan, ogah, gak mau, gitu. Ya. Sungkan, dan lain-lain. Ini nih. Tapi ada juga kendala yang bersifat eksternal, dari luar. Dari luar diri kita. Dia bisa masuk ke dalam diri kita. Inilah asyaiton. Asyaitonu. Kalau bahasa gampangnya setan. Sesuai dengan namanya, setan itu dari kata syatona. Syatona itu jauh. Jadi syaiton artinya makhluk rohani yang kerjanya menjauhkan manusia dari Allah.
Kedengeran ya? Jadi kerjanya dia nih, bagaimana menjauhkan ini dari ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara masuk dia ke sini? Gitu. Cara masuknya setan yang di luar diri kita bisa masuk ke dalam diri kita. Kata Rasulullah, asyaiton yajri ala nas majrad dam. Setan bisa masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi aliran darah kan banyak ya. Gitu. Dia dompleng. Atau dompleng. Nebeng. Mencrok di situ. Aliran darah. Itu aliran darah ngalir ke dalam jantung. Keluar lagi ke bagian-bagian tubuh yang lain. Dia mengganggu manusia untuk tidak menuju ke sini. Itu menghalangi ini. Ini menghalangi, ini kerjasama dengan ini. Ini berkolaborasi namanya. Ini dengan ini berkolaborasi agar ininya jauh dari ini. Bisa tangkap? Nah, bagaimana mengatasinya? Imam Ghazali kasih saran. Fa'in da'atka nafsuk, katanya. Maka jika mengajak kepada nafsumu, kalau bahasa yang lebih gampang, apabila nafsumu mengajak dirimu. Apa itu nafsu? Nafsu adalah, menurut Profesor Robert Fraser, nafsu adalah interaksi antara ruh dengan badan. Susah ngaji interaksi ya. Pertemuan ruh yang datang dari Allah, ketika dimasukkan ke dalam jasad, dia bertemu dia. Pertemuan antar ruh dengan jasad itu menghasilkan nafsu. Kalau jasadnya atau unsur materinya kuat, nafsunya sangat cenderung kepada hal-hal yang bersifat material, bersifat kebendaan. Kedengeran nggak? Doyan makan, doyan tidur, doyan bersebadan. Kedengeran nggak? Itu tuh. Kalau unsur materi kuat, maka yang muncul adalah nafsu-nafsu yang bersifat kehewanan. Kayak hewan, makan, minum, tidur, gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau unsur rohaninya lebih kuat, unsur ruhnya lebih kuat, sementara unsur yang berasal dari jasmaninya itu resesif, kalau pakai bahasa yang lebih gampang, kalau unsur rohnya itu dominan, sementara unsur jasmaninya resesif, maka yang muncul nafsu-nafsu yang bersifat robaniyah, ketuhanan. Rajin sholat, senang ngaji, senang baca Quran, rajin ibadah, suka berbagi. Kenapa? Itu meniru sifat-sifat Tuhan. Kedengeran? Nah, yang mesti dirubah oleh kita dari nafsu yang bersifat material, kebendaan, menjadi nafsu yang bersifat ketuhanan. Senang ibadah, senang berbagi, senang nolong orang. Itu. Kita lihat sekarang. Maka jika mengajak kepada menafsumu, ila tarki ma dzakarnahu, kepada meninggalkan apa yang telah kami sebutkan itu. Kan sebelum ini sudah diajari Imam Ghazali. Kita mesti punya waktu yang secara khusus disediakan buat zikir. Kedengeran? Baik zikir dengan lisan, zikir dengan hati, gitu. Ya. Mesti ada tuh waktu-waktu yang khusus kita sediakan. Habis sholat, habis tahajud, habis witir. Ada. Minat aurat, daripada wirid-wirid. Apa tuh wirid? Wirid adalah zikir yang dilembagakan. Zikir yang disenantiasakan. Zikir yang dilazimkan. Contoh. Habis sholat ada baca tasbih 33.
ada baca tahmid 33, baca takbir 33, baca kalimat tauhid 1 kali, itu kalau dilazimkan namanya wirid. Habis sholat baca istighfar 3 kali. Kalau dilazimkan, wirid. Nah, wirid yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, wal azkar dan zikir-zikir, istithqalan lidzalik, karena merasa berat untuk mengerjakan wirid-wirid tersebut. Jadi, yang namanya hawa nafsu, syaitan, itu selalu mendorong orang untuk malas zikir, malas wirid, malas baca Quran, ujungnya malas ngaji. Kedengeran? Tuh, dia nih, ini kerjanya dia nih. Nih. Jadi ini yang bersifat kebendaan. Kalau ini kuat, orangnya nanti serba benda gitu loh. Sangat materialistik. Sholat yuk, sholat nggak ada duitnya. Ngaji yuk, ngaji nggak ada apa-apanya, nggak ada untungnya. Nah, jadi sangat kebendaan nih. Jadi orang didorong untuk seperti itu. Sekarang ini nih peranannya. Fa'lam, ketahuilah katanya. Anna syaiton al-la'in. Bahwa sesungguhnya setan yang dilaknat itu, setan dilaknat itu dikutuk. Dikutuk itu dimurkai Allah. Diusir dari surga. Siapa? Iblis. Iblis itu datuknya setan. Kalau bahasa Pak Tejo, mbahnya setan. Jadi iblis itu mbahnya setan, biangnya setan. Jadi sebelum ada setan ada iblis dulu. Qaddasa fi qalbika da'adafin katanya. Telah memasukkan ke dalam hatimu katanya apa? Penyakit yang disembunyikan. Jadi kerjanya syaitan ya, itu mendorong orang berpenyakit. Wah hubul mal. Apa penyakit yang didorong oleh dia nih? Nih. Masuk ke dalam hatinya dia. Satu, hubul mal. Cinta harta. Sama harta dokoh banget. Itu dokoh. Doyan banget. Ujungnya rakus. Waljah senang dengan pangkat. Gila pangkat. Jadi selalu gitu. Orientasinya harta, pangkat. Harta, pangkat. Harta, tahta. Harta, tahta. Kalau yang ini, wanita. Kalau ini harta, tahta. Kalau ini, wanita. Bagaimana kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Emang nggak boleh? Boleh. Tadi larang. Sampai 4 boleh. Ya. Ada tabinya. Fa'iyaka, maka waspadailah, kata Imam Ghazali. Kamu waspada dong menghadapi tipu daya keduanya ini. Tipu daya syaitan dan tipu daya hawa nafsu. Kenapa katanya? Antaktarrobih, bahwa engkau tertipu dengannya. Jangan sampai gurur, tertipu. Tertipu oleh syaitan. Misalnya, ibu mau pergi ngaji nih. Ngaji ya hari Ahad nih Minhajul. Tuh. Di Monas ada lebaran Betawi. Banyak makanan. Banyak tontonan. Banyak segala-galanya. Tuh. Ya. Ya. Nah, terus malaikat bilang, ngaji lebih besar pahalanya. Ya sekali-kali libur lah. Kan cuma setahun sekali lebaran. Gitu. Setahun sekali. Kan kita mesti punya
wawasan dong, bergaul dengan orang banyak, kata setan. Nah, berarti benar juga nih. Kata malaikat, ya, ngaji dulu baru ke sono. Ntar kalau ngaji dulu telat ke sono. Ntar nggak kebagian. Ada nggak begitu? Ntar ngaji kagak, ke sono nggak kebagian. Oh, siku capang, siku capek. Katanya. Nah, kalau didengerin, tertipu kita. Itu kerjanya setan tuh. Fatakunu dhahkatan lahu. Katanya. Maka jadilah engkau ditertawakan oleh syaitan. Syukur lu. Syukur-syukur. Ditertawakan. Jangan sangka. Jangan ibu lihat kita hidup sendirian. Kalau kita sendirian ada setan nih. Ada setan yang terus membisikkan ke dalam hati manusia agar manusia jauh dari Allah. Tuh. Nggak ada bangun tidur setan udah menggoda. Mau tidur setan goda. Terus nggak pernah berhenti. Lagi tidur pun digoda setan. Kalau kita nggak waspada. Makanya waspada nih penting. Fayuhlikuka katanya. Lalu dia katanya membinasakan kamu. Wa yuskharu minka dan mengolok kamu. Kalau kita binasa, rusak, hancur dan diolok-olok oleh setan, rugi dong. Gitu. Jadi mesti waspada, hidup ini waspada. Gitu. Kalau bahasa Pak Ripto, eling lan waspoto. Mana Pak Riptonya? Eling lan waspoto. Gitu. Eling ingat Allah dan waspada. Hidup ini mesti waspada. Jangan mudah termakan, jangan mudah diganggu oleh syaitan dan iblis. Terus katanya, fa'in jarrabta nafsaka, katanya. Maka jika engkau menguji dirimu, katanya, muddatan pada suatu waktu fil aurat dalam mengerjakan wirid-wirid itu, wal ibadat dan berbagai ibadah-ibadah. Jadi kita kalau memilih, saya pilih ibadah, saya pilih wirid. Fakanat maka katanya ternyata la tastafkiluha kaslan anha. Dirimu tidak merasa berat kepadanya karena semata-mata malas darinya. Jadi kalau gitu, ketika kita dihadapi oleh pengaruh nafsu dan oleh syaitan, yang mesti dilakukan oleh dia nih, satu, waspada. Dua, itu cerdas mengambil putusan. Cerdas. Ketika kita dipilih ngaji atau ke Monas, ngaji atau jalan-jalan, ngaji atau ke pasar. Gitu. Ibu mesti cerdas, bapak mesti cerdas nih. Kalau ngaji, untungnya banyak. Di mana untungnya? 1 jam bapak ibu duduk di masjid, di majelis ilmu, pahalanya 1000 rakaat. Sama dengan nengokin orang sakit 1000 orang. Kalau 1 orang sakit, kita bawain parsel 500.000. Jadi, kalau 1 orang sakit, kita bawain 500.000 parsel. Kalau 1000 orang, ibu duduk, bapak duduk di Minhajul 1 jam, sama dengan sedekah 500 juta. Udah pernah sedekah 500 juta? Boro-boro 500 juta. 500.000 aja jarang. Jangan 500.000, 50.000 aja jarang. Ini ngaji mahal. Jadi kalau orang cerdas, dia akan milih ini. Tidak ngikut ini, tidak ikut ini. Kita udah dilatih nih selama sebulan nih. Mengendalikan ini. Dilatih. Kita juga dibiasaan memilih Allah dibandingkan syaitan. Kan ada kan ayatnya, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budus syaitan. Ada kan? Innahu lakum aduhu mubin. Apa lagi?
Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Bukankah sudah aku perintahkan kepada kamu, katanya. Apa katanya? Allah ta'budu syaitan, jangan dengerin bisikan syaitan. Kenapa jangan dengerin? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu buat kamu musuh yang sangat jelas, nyata. Kedengeran? Lalu gimana solusinya? Wa ani'buduni. Sembahlah aku, beribadahlah kepada aku. Apalagi? Hadza siratum. Ini jalan yang lurus. Jadi kalau ibu bapak digoda oleh ini dan ini, kita mesti sini terus. Tuh, istiqomah. Kita mesti istiqomah. Istiqomah apa tuh? Ajek. Apa ajek? Tetap. Saya mau ke sana. Gitu. Ya, saya mau kepada Allah. Digoda, diganggu, diiming-iming. Enggak. Saya mau ke sana. Jelas? Mesti tegas nih. Jangan mencela-mencele. Kalau kita ikut syaitan, ikut hawa nafsu, belok. Tuh. Yang mestinya ke sini, akhirnya ke sini. Nih, bersifat keduniaan. Tuh. Naudzubillah. Kalau ngikut ke sini, kejahatan. Tuh. Banyak kan orang kalau ngikutin jadi jahat. Ya kan? Membunuh, berzina. Tuh. Ini ikutin setan. Tuh. Kita lanjut lagi. Lakin dhaharat raghbatuka fi tahsil ilmi nafi'. Tetapi nampak katanya raghbatuka, gambaranmu katanya, kegembiraanmu itu fi tahsil ilmi nafi', dalam menghasilkan ilmu bermanfaat. Jadi hidup ini sebisa mungkin di samping ibadah nuntut ilmu. Mesti ada tuh dalam seminggu waktu kita secara khusus belajar. Kedengeran? Kalau bisa tiap hari. Orang kalau pengen maju tiap hari belajar. Tiap hari baca buku. Tiap hari mengkaji ilmu. Paling sedikit, seminggu sekali dah. Seminggu berapa jam? Ya, seminggu kan 7 hari. Satu hari 24 jam. 24 kali 7 berapa? 168. Ini kalau ngitung jam susah, ngitung duit cepet. Kalau ngitung duit cepet. Gitu. Ngitung seminggu berapa jam aja susah banget. 7 hari kali 24 jam 168. Ya kan? Jadi seminggu kita diberi nikmat Allah 168 jam. Dari 168 jam, keluarin 1 jam. Tuh. Nih, kadang-kadang ngaji mesti pakai hitung-hitungan nih kayak orang dagang. 168 jam seminggu. Dikeluarin 1 jam buat ngaji. Sisanya 167 jam. Bener nggak? Satu dibagi 168, nggak ada 1%. Diam aja. Nggak ada 1%. Tapi gara-gara ngaji 1 jam, amal seminggu ketutup. Pernah sholat 1.000 rakaat. Boro-boro 1.000. Terawih aja minta korting. Kalau bisa jangan panjang-panjang dah. Imam jangan panjang-panjang bacanya. Nih, mahal banget nih. 1 jam menutup amal seminggu. Kalau ngitung-ngitung begini, orang tetap nih istiqomah ke sini.
Beneran? Kita hitung lagi. Hidup di dunia dibandingkan akhirat, di dunia Bapak mau berapa tahun? Hah? Ya boleh dong pakai kepengen sekian tahun, boleh dong. Berapa? 60 dikit amat. 80. 80 tinggal 4 tahun lagi dong. Ya, Pak Pak Ketua tinggal berapa lagi? Tinggal 4 tahun lagi. Janganlah 100 lah. Ya, ya kan? 100 tahun. Akhirat tidak terhingga. Benar nggak? 100 dibagi tidak terhingga 0. Jadi, hidup di dunia dibandingkan akhirat nggak ada maknanya. Tidak signifikan. Tidak bermakna. Kita nggak mau hidup nggak bermakna. Kita kepengen hidup ini ada maknanya. Hidup ini valuable. Bagaimana bermakna, ada gunanya, ada faedahnya. Kalau pengen bermakna jangan 0 dong. Betul nggak? Kalau pengen bermakna mesti 1. 0 sama 1 banyakkan mana? 1. Kalau kepengen 1 bermakna, syaratnya apa? Yang 100 tahun mesti dirubah jadi tidak terhingga. Benar nggak? Jadi gimana? Ini per ini 1. Jadi ini mesti dirubah jadi gini. Bagaimana umurnya cuma 100 tahun, tapi nilainya tidak terhingga. Nah, supaya bisa tidak terhingga, Nabi ngajarin, Islam ngajarin. Apa katanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau semua hidup, mati, sholat, ibadah buat Allah, yang 100 tahun jadi segini. Di sini nih agama diturunkan buat merubah supaya orang jadi bini nih, cerdas nih. Itu gunanya ngaji. Orang jadi pinter, gini mengelola waktu. Orang jadi cerdas, bagaimana mengelola waktu agar yang cuma 100 tahun tapi nilainya tidak terhingga. Itu agama. Jadi nggak dibodohin oleh ini, tidak dibodohin oleh ini. Jelas? Itu gunanya ngaji hari Ahad. Ke Minhajul. Kalau nggak ngaji nggak ngerti-ngerti. Di rumah aja. Kalau di rumah dulu lama-lama suntuk. Dapur, sumur, kasur. Dari dapur ke sumur, dari sumur ke kasur. Lama-lama bete. Di dapur ketemu dia. Nah, ke sumur ketemu lagi. Ya. Ke kasur ketemu lagi. Jadi mesti ada intervalnya. Baik, kita lanjut lagi. Walam turid bihi illa wajhallah. Jadi selain ibadah, cari ilmu katanya. Dan engkau tidak menginginkan dengannya, dengan ilmu itu katanya, illa wajhallah, kecuali keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kita belajar ilmu, kita ngaji, kita belajar ilmu-ilmu Islam, cuma Allah yang kita harapkan. Bukan karena kepengen dibilang, aduh orang soleh ya, hari Minggu pergi ngaji. Enggak, saya nggak butuh itu. Saya tidak butuh sebutan, tidak butuh sanjungan, tidak butuh beken, tidak butuh sohor. Kita butuhnya ridhonya Allah. Orang mau ngomong apa nggak ada urusan. Mau kemana ibu? Ahad pagi bapak. Minhajul. Sekarang sombong ya. Sejak kenal sama Ustadz Sutrisno. Sombong banget. Dulu kan kalau jam segini kita lagi jalan-jalan nih. Tuh. Ngomong apa nggak ada urusan. Gitu. Saya mau ke sana. Gitu. Jelas? Terus katanya, jadi niatnya biar benar nih.
karena Allah. Wadarul akhirah, dan mengharapkan kesenangan di akhirat. Di situ desa akhirat. Jadi kalau gitu niat nih, jangan lupa nih. Niat dalam setiap amal. Apa niatnya? Satu, ridhonya Allah. Yang kedua, gitu, ya kan? Kesenangan di akhirat. Ini dia, ridho Allah. Kan ada doanya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min. Itu dibanyakin. Jadi nggak lupa kita. Gitu. Saya mau cari ridhonya Allah. Padahal maka katanya menghasilkan ilmu nafi itu afdhalu min nawafil ibadat, lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Tadi ini ngaji 1 jam di Minhajul lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Tadi 1 jam ngaji lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat bisa gempor. Kedengeran nggak? Capek. Tapi di Minhajul duduk 1 jam, ya ruangannya AC, amin. Speakernya kenceng, lampunya terang, karpetnya empuk, gurunya didongdong. Gimana dong? Kalau bapak ibu tinggal di dusun di kampung, kalau mau ngaji mesti datang ke pesantren. Jauh 2 sampai 5 kilometer. Mana jalannya becek, belok. Tuh. Sampai di sana kadang-kadang kiainya ada, kadang-kadang kiainya lagi keluar kota. Kalau di sini enggak. Tuh. Kalau di kampung, di dusun, gayung nyamperin tempayan. Bener nggak? Gayung nyamperin tempayan. Tapi kalau di Minhajul, tempayannya didongdong. Tinggal nyendok. Kedengeran nggak? Masih ogah, rugi dah. Tinggal nyendok doang. Duduk aja, dengerin aja. Sambil merem-merem ayam. Apalagi nyender. Suara saya kan begini, nggak beberekan. Kalau kurang-kurang sabar bisa pulas. Tapi tetap dapat pahala 1000 rakaat. Mau cari kemana pahala kalau bangun Minhajul? Ngaji pakai AC kan ruang VIP namanya. Bener itu. Rugi kalau nggak ngaji. Sayang, Bu. Hidup cuma sebentar. Jangan 10 tahun lagi. Ntar sore nggak jelas. Ini bukan nakut-nakutin. Siapa bisa jamin ntar sore masih hidup? Kan nggak tahu. Begitu badan sehat, waktunya cukup, ada, rebut, ngaji. Jelas? Malu sama yang jauh nih. Dari Parung. Ada yang dari Depok, no, ada. Tuh. Cengkareng. Bogor. Tuh. Kalau dari R5 sih dekat. Kedengeran? Malu, Pak. Sayang. Ngaji. Kedengeran? Terus katanya, mahma sohatin niyah. Ketika sah niatnya. Kalau niatnya sah, bagus tuh karena Allah. Walakin sya'na fi sihatin niyah. Akan tetapi urusan yang dihitung ialah dalam sah niatnya. Fa'ilam tasihha fahuwa ma'dinun. Gururil juhal. Maka jika tidak sah niat itu, maka menghasilkan ilmu itu adalah tempat tipuan orang yang bodoh. Maksudnya, kalau niat belajarnya bukan karena Allah, nanti hasilnya nggak maksimal. Kepengen sohor, kepengen dikenal, kepengen beken, kepengen banyak kenalan. Ada nggak begitu? Itu bukan itu. Itu sampingan. Yang utama Allah. Saya ngaji karena Allah. Bahwa ketika ngaji banyak teman,
Itu adalah berkahnya ngaji. Eh, maaf nih, maaf. Saya pernah ke Jerman. Di Jerman itu, kalau orang masuk ke ruang-ruang publik, rumah sakit, perkantoran, gitu, ya tempat-tempat yang terhormat, masjid, termasuk masjid, atau ke gereja, nggak boleh handphone bunyi. Dengar nggak? Begitu mau masuk udah ada tulisannya tuh handphone di garis grade gitu. Saya hari Minggu dulu ya di sana di Jerman di Karlsruhe itu hari Minggu hari Ahad itu bersama anak saya mengunjungi teman yang sakit anaknya ke rumah sakit itu. Waktu saya berangkat ke sana ke rumah sakit bersama anak itu saya lupa HP nggak saya silent. Begitu masuk itu terus ada banyak pasien situ, tiba-tiba handphone saya bunyi. Kata bule-bule, dasar orang Asia. Pakai bahasa sono, dasar orang Asia gitu. Saya buru-buru matiin gitu. Lupa, disorakin ibu. Malu kan digituin. Kedengaran nggak ibu? Nah, kita sebelum malu dari sekarang, asal masuk ke masjid, masuk ke majelis taklim, udah mulai silent, vibrate. Kedengaran? Gitu, Bu. Sebab kalau tidak begitu, nanti menjadi bahan perhatian dan olok-olokan orang. Itu ngejek tuh orang bulenya. Orang Asia, gitu. Kita digituin malu dong. Paham nggak Ibu? Makanya saran saya, hidup ini memang mesti belajar. Semua orang juga punya handphone, ya kan? Jadi gimana? Pinter-pinter gitu. Jahit, gitu ya. Jadi katanya jangan tertipu oleh bisikan syaitan wa mazillatu aqdami rijal dan tempat tergelincirnya telapak kaki para ulama. Kalau tergincir oleh syaitan dan hawa nafsu, orang akan jauh dari ridho Allah. Jadi kesimpulannya apa? Hidup nih mesti ini dia nih waspada nih. Ini dia kata kuncinya, waspada. Agar tidak mudah dikuasai oleh nafsu dan digoda oleh syaitan. Kita mesti tetap ajak ke sini. Insya Allah selamat ya. Alhamdulillah. Ini aja udah susah ngerjainnya nih. Kalau ditambah lagi tambah susah. Latihan dulu, latihan. Latihan. Setiap kita mau melakukan aktivitas, ingat Allah. Gitu. Mau mulai kerja apa aja, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Allah akan bimbing. Gitu. Zikir, ingat Allah. Di rumah ingat Allah, di jalan ingat Allah, dimanapun ingat Allah. Selamat. Kenapa banyak kejadian orang berbuat yang mencemarkan? Karena nggak ingat Allah. Dengeran? Ada dokter itu lagi belajar spesialis gitu. Ya. Keluarga pasien dilakukan pelecehan seksual, dibodohin. Naudzubillah. Ada dokter kandungan, pasiennya dilecehkan sosial. Kenapa? Nggak ingat Allah. Jadi kalau mau mulai kerja apa aja ingat Allah. Pergi ngaji ingat Allah, mau belanja ingat Allah, mau dagang ingat Allah, mau kerja ingat Allah, mau masak ingat Allah.
Kedengeran nggak tuh? Mau masuk Minhajul ingat Allah. Kalau ingat Allah nggak bunyi HP. Kedengeran nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah nggak bunyi. Paham? Allah kasih ini nih ruangan majelis ini jangan mengganggu orang. Jadi ingat Allah penting. Tuh tadi tuh yang kata Pak Ripto, eling lan waspada. Ingat Allah dan hidup waspada. Selamat dunia, selamat akhirat. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana kita itu minhajul. Jangan sampai di sini susah, di sana belangsak. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kajian kita Bidiatul Hidayah ya menambah takwa kita ingat Allah setiap saat, setiap detik, dan kita mengumpulkan ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu adalah sementara, selalu ditamsilkan ibarat menyeberang jalan. Ya, hanya beberapa menit dari kehidupan kita. Sekarang kami persilakan kalau saja Ibu dan Bapak menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Hajah Walidah Nur dulu. Cek share. Jalan, estafet, estafet. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kita kan mengaji di sini sekali seminggu. Apakah ada persamaannya, umpamanya Pak Ustadz suka mengirim berita di Minhajul Muslim, atau kita mengikuti di YouTube dakwah ustadz-ustadz yang lain, apakah ada persamaannya dengan kita mengaji di sini mengenai pahalanya Pak Ustadz? Apakah sama? Apa lebih afdol yang seperti ini Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, hakikatnya sama. Ibu datang ke sini, terus baca tulisan saya, baca di YouTube, di TikTok, dan lain-lain. Hakikatnya sama. Tapi beda sifatnya. Di mana bedanya? Kalau ibu baca tulisan saya, ibu bersifat pasif. Tidak bisa nanya. Meskipun ada 1-2 orang yang suka nanya. Tapi kalau ngaji di Minhajul, ketemu saya langsung dan bisa nanya. Kalau dilihat dari segi keutamaan, kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh kalau dengan belajar tatap muka. Dari sudut keutamaan, ini lebih utama. Bisa nanya. Kalau ketemu langsung orangnya, lebih berkesan, lebih meresap dalam hati. Gitu. Omongan yang disampaikan guru itu bisa langsung ke sini. Ketika ibu memperhatikan guru itu, ibu akan teringat apa yang mimik gerakan mulutnya atau mukanya ada badannya, itu akan selalu terngiang-ngiang. Dan itu akan ingat. Itu lebih utama dari sudut fadilahnya. Gitu. Esensinya sama. Ini belajar, sana juga belajar. Tapi di sini udah bagus. Jalannya ibu dari rumah sampai ke Minhajul, kafaratu dzunub, menghapus dosa. Duduknya ibu, diamnya kita membahas ilmu, itu disebut tasbih. Membahas ilmu, dibahas ilmu itu sama dengan orang bertasbih kepada Allah. Selama perjalanan dari rumah ke masjid, dari rumah
ke masjid, dari masjid ke rumah, semua yang ibu lewati akan memohonkan ampun pada Allah. Hewan-hewan, ya, tanaman, yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun pada Allah atas orang itu agar diampuni dosanya. Hatta hitan fil bahar, sampai-sampai ikan yang ada di laut Jakarta sana, laut Teluk Jakarta, itu mendoakan orang ngaji. Kalau ibu bisa dengar ikan ngedoain kita diampunin, penuh nih masjid sampai ke atas-atas. Ini udah penuh. Kalau orang bisa ngedengar bagaimana ikan itu mendoakan, orang nggak ada yang nggak ngaji. Jadi kalau gitu gimana? Iman. Biar kita nggak mendengar suara ikan mendoakan kita, suara hewan yang kita lewati mendoakan kita. Tapi karena kita iman, kita yakin. Itu gunanya iman. Jelas Ibu? Jadi ngaji di sini jalan terus, baca yang di Minhajul ya. Di tulisan Minhajul itu, di WA itu baca terus. Gitu ya Bu? Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mai, Bu Hajah Mai. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, saya ada teman, saya punya teman, dia imannya bagus. Tapi suatu saat saya pernah melihat dia melakukan yang tidak bagus gitu ya, atau perbuatan dosa. Terus saya memberitahukan ke dia bahwa itu dosa, kata dia, nanti juga dapat ampunan kok di akhir ini sama Allah gitu. Allah kan Maha Pengampun. Apakah dosa-dosa dia itu nanti akan diampuni juga atau dihisap nanti di akhirat? Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana mengukur iman bagus apa enggak? Gitu. Sesuatu yang tidak nampak itu mesti ada ukurannya. Orang disebut imannya bagus kalau tampak dari tampilan fisik. Misalnya, kata Nabi, al-iman yazid bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah kalau dibawa taat. Jadi indikator iman itu bagus, taat nggak dia? Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan berkurang dengan sebab maksiat. Jadi kalau kelihatannya bagus imannya, tapi maksiat, gitu, ketika dia maksiat, imannya sedang turun. Terus dia berdalih, nanti juga dapat ampunan. Itu dia tertipu oleh bisikan syaitan. Setan bilang, kerjain aja maksiat, ntar cepet-cepet tobat. Itu berbahaya, Ibu. Di mana bahayanya? Kalau sempat bertobat, alhamdulillah. Kalau lagi maksiat, qa'id. Tentang apa? Kan ada orang sudah umur 60 lebih, kedapatan mati, tergeletak mati di kamar hotel, ditinggal oleh perempuan dalam keadaan mati. Dan perempuan yang meninggalkan itu bukan istrinya. Kalau pas lagi maksiat mati, kayak gitu, su'ul khatimah. Biar dulunya kelihatannya imannya bagus, sembahyangnya bagus. Kalau pas mati dalam keadaan berzina, itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jangan mengambil risiko. Saya tidak merekomen kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti diampunin sama Allah, Allah baik kok gitu. Itu bisikan setan tuh. Kedengaran Ibu? Jangan ngambil risiko. Ayo, di sana ada dangdutan. Nonton yuk. Sekali-sekali nggak apa-apa. Dangdutan terus saweran. Pas saweran joget, pas joget qa'id. Gimana? Terus orang pada takziah, nyelawat, nanya, sakit apa meninggal? Lagi saweran mati. Ya, orang mau ngedoain juga segen dah. Gimana nih? Mesti dijaga. Tuh enggak, itu orang yang kayak gitu tuh tidak apik namanya. Hidup mesti apik. Apik, resik, hati-hati. Jangan sembarangan.
Jangan ngambil risiko. Sekecil apapun kalau maksiat dihindari. Meskipun dosa kecil, dihindari. Nabi Daud itu pernah ditegur Allah. Ya Daud katanya. Hei Daud, jangan kamu nganggap kecil, jangan kamu remeh dosa kecil. Gitu kata Allah. Tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Malu sama Allah. Jangan mentang-mentang dosa kecil, dosa kecil nggak apa-apa. Bahaya. Gitu. Bahayanya apa? Malu sama Allah. Seolah-olah Allah nggak ngelihat dia. Allah nggak dengar dia. Allah nggak tahu dia bahaya tuh. Kedengeran? Nganggap remeh Allah. Itu tadi saya bilang. Begitu orang menganggap remeh Allah, orang berani berbuat maksiat. Mumpung nggak kelihatan, nggak kelihatan. Orang nggak ngelihat, tapi Allah lihat. Kedengeran? Orang nggak ngedengar, tapi Allah dengar. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Di tempat yang paling gelap sekalipun, tertutup, orang maksiat Allah lihat, Allah tahu. Ada urusannya nanti. Jadi kalau orang sadar bahwa Allah selalu melihat, mendengar, mengetahui, nggak akan maksiat dia. Takut sama Allah. Kedengeran? Gitu ya, Bu. Jangan diikutin tuh. Imannya bagus. Kelihatannya. Ya, kalau dia taubat, diampuni. Kalau sempat taubat, kalau belum sempat, jangan tahu. Jangan ngambil risiko. Jangan anggap main maksiat. Gampang nih maksiat. Kan dosa kecil nggak apa-apa lah. Jangan. Bahaya gitu. Jangan anggap enteng. Ya. Jangan ngambil risiko. Kalau itu jelek, berdosa, jangan lakukan. Kenapa? Apalagi umur nambah. Kedengeran nggak nih? Suka tuh dia segala, lama-lama umur nambah nih banyak. Betul nggak? Jangan ngambil risiko. Hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, jauhin. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang halal. Masih banyak yang afdol, yang masih diberkahi Allah. Kenapa pilih yang begitu-begitu? Kedengeran? Kepengen hidup senang bisa, tapi tanpa harus maksiat. Kedengeran? Kepengen dapat hiburan bisa, meskipun dia dengan berbuat maksiat. Bisa banyak. Baca Quran. Itu Quran kalau dibaca menghibur hati tuh. Diam aja nih. Coba jajal baca Quran. Satu ayat, 2 ayat, 100 ayat, sampai 1 surah, 1 juz. Nikmat. Ada kegembiraan spiritual. Ada kesenangan rohani yang mahal. Tanpa harus maksiat. Tanpa harus senang-senang dengan joget-joget dan lain-lain. Kadang-kadang banyak. Tahajud, sujud yang lama itu menimbulkan kenikmatan. Diam aja. Nanti kalau kita terus belajar terus, nanti kita akan dapat informasi bagaimana Allah menasihati Nabi Musa 3.000 tahun yang lalu. Kata Allah kepada Musa, ya Musa, manfaatkanlah kesempatan dekat dengan aku. Karena itu menyehatkan kamu. Apa dekat dengan Allah? Tahajud, doa, munajat. Itu orang kalau suka munajat, suka mengeluh pada Allah. Apa bedanya doa dengan munajat? Kalau doa itu permohonan, bermohon. As'aluka ya Rabb, ya Allah saya mohon kepada Engkau sehat, afiat, rezeki luas. Itu mohon namanya. Tapi kalau munajat ada dialognya. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Ada nggak? Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi ya Tuhanku katanya. Lastulil firdausi ahlan.
saya tidak pantas engkau masukkan ke dalam surga Firdaus. Di sana para rasul, para nabi. Amal saya tidak seperti beliau-beliau itu. Wala aku ala nari jahimi. Tapi saya nggak kuat. Kalau engkau masukkan ke dalam neraka jahim. Jadi gimana maunya? Masukin surga Firdaus nggak mau karena malu. Masukin neraka ogah. Mau kemana dia nih? Oh ternyata ada maunya. Fahabli taubatan waqfir dunubi. Ini kata kuncinya. Kalau begitu ya Allah, terimalah taubatku. Ampunilah dosaku ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya engkau maha pengampun atas dosa-dosa besar. Nah itu dialog, ada munajatnya. Nah, di situ ada kelezatan. Ada kesenangan spiritual. Ada kepuasan batin. Kenapa curhat? Curhat kepada Allah. Kalau curhat sama orang belum tentu berhasil. Kalau kita curhat sama orang, apa kata orang? Memang gue pikirin. Gue aja susah lu katanya. Lu ngeluh sama gue lu. Kalau curhat sama Allah, kita memuliakan Allah, menghargai Allah. Kedengaran? Jadi banyak jalan untuk bikin hidup senang. Gitu Pak. Bapak dan Ibu cukup dulu ya. Kalau ada pertanyaan disimpan untuk ahad depan. Untuk ahad depan materi kajian kita Uqudul Jain. Ya, halaman 50. Dan tadarus kita oh ya, awal bulan biasa kesepakatan kita pakaian yang disenangi Nabi. Karena awal bulan memakai pakaian putih. Ya, kerudung putih. Untuk bapak-bapak pakaian putih, peci hitam. Dan tadarus kita sudah memasuki surah Al-Muluk, kerajaan. Biasa terakhir kita doa. Dan jangan lupa pulang nanti bawa tentengan yang merah-merah itu dari hamba Allah yang akan menunaikan ibadah haji. Kita berdoa sama. Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an Amin. wa bi kalamikal qadim Amin. wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin Amin. wa bi haqqi ummil Qur'an. Amin. Alimna al-Qur'an Amin. wa faqihna fid din Amin. wa alimna ta'wil Amin. wahdina ila sawa'is sabil. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Amin. wa yaqinan sadiqan Amin. wa rizqan wasi'an Amin. wa qalban khashi'an Amin. wa lisanan dhakiran Amin. wa badanan sabiran Amin. wal afwa indal hisab wa Amin. najata minan nar. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah Amin. wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم